Indah bukan? Tapi inilah kenyataannya. Harus kita akui bahwa kondisi bangsa dan negara kita sedang tidak baik-baik saja, atau mengalami penurunan yang luar biasa. Mulai dari tatanan hidup masyarakat, sosialnya, gaya hidupnya, gagasan, dan bahkan mindsetnya. Sampai kemudian, yang cukup fatal adalah menyentuh hal-hal yang sifatnya sensitif, ekonomi, kesehatan, belum lagi tentang pendidikan kita. Apalagi masalah kemiskinan yang tiap tahun selalu memburuk. Belum lagi masalah demonstrasi dan kericuan yang terjadi di mana-mana. Seperti kali terakhir yang ramai diperbincangkan adalah aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Setiap aksi demonstrasi tak elak dari adanya bentrok dan perusakan fasilitas publik yang justru merugikan negara. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Belum lagi permasalahan COVID-19 yang muncul di tengah tahun 2019. Nah, ini menjadi 19 orang. Adalah 134, 669, 686, 1.280, 3.840, 5.516 orang, 8.607 orang. Setelah berbagai upaya dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, masalah lain mulai muncul ke permukaan, yakni perekonomian Indonesia yang jatuh. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi ekonomi Indonesia tahun ini melambat sebagai dampak dari virus corona. Di akhir tahun 2019, Bank Indonesia optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,5% di Indonesia. Tapi kini pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan turun hingga minus 4%. Terhitung pada April 2020, sekitar 1,2 juta pekerja di Indonesia harus dirumahkan dan mengalami PHK. Hal inilah yang menjadikan Indonesia mengalami krisis finansial. Dengan menurunnya aktivitas ekonomi, kesenjangan pun semakin terlihat. Berbagai bisnis khususnya industri, manufaktur, perhotelan, retail, restoran, pariwisata, jasa, dan lain-lain semakin merugi setiap harinya. Meruginya berbagai industri mendorong investor untuk menghentikan investasi untuk mencegah kerugian, dan mereka pun bergegas menjual aset yang mereka miliki, sehingga nilai aset pun menurun. Dengan demikian, perusahaan pun terpaksa untuk melakukan PHK massal dan akan mengakibatkan masyarakat memiliki penghasilan yang lebih sedikit dari sebelumnya. Hingga pada tanggal 20 Desember 2020, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai akumulasi kasus aktif 664,930 orang. Lalu harus bagaimana? Ini adalah PR kita bersama. Semua elemen, semua komplement harus bekerja sama untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.
Akademisi tentu dengan gagasan dan pemikirannya, anak ekonom tentu dengan strateginya, para politisi dengan kebijakannya, dan pemerintah dengan semua hajat hidup yang menyangkut kebaikan masyarakat.